Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala ID. Di video kali ini, Kanala akan bahas 10 saham terbaik untuk investasi jangka panjang, bahkan bisa dibilang investasi seumur hidup. Nah, video ini ditujukan untuk teman-teman yang mencari saham-saham terbaik untuk investasi jangka panjang, khususnya untuk yang ingin berinvestasi dalam periode di atas 5 tahun sampai belasan atau mungkin puluhan tahun. Nah, di video ini kita khusus bahas saham-saham yang memang fundamentalnya bagus dan juga layak untuk investasi jangka panjang. Kita akan bahas 10 saham terbaik, kemudian kita juga akan bahas nanti strategi investasi sahamnya kalau periode atau target kita tuh jangka panjang. Pilihan sahamnya ini lintas sektor, jadi bisa juga dipertimbangkan oleh teman-teman, dan ini sifatnya referensi, bukan rekomendasi untuk jual ataupun beli. Pastikan teman-teman lakukan riset secara mandiri, dan yang tidak kalah penting, walaupun di sini dibilang investasinya jangka panjang, selalu lakukan evaluasi dan riset ulang setiap tahun. Jadi kinerja perusahaan-perusahaan yang kita bahas ini perlu kita pantau secara berkala setiap tahunnya supaya kita bisa tahu ini masih bagus atau tidak. Nah, langsung saja inilah list 10 saham yang menurut Kanala paling cocok untuk investasi jangka panjang. Ada 4 saham, yaitu saham perbankan BCA, BRI, Mandiri, dan juga BNI. Ini adalah bank-bank terbesar dan raksasa di Indonesia. Nah, daya tarik 4 saham ini menurut Kanala ada beberapa. Pertama, sektor usaha bank itu sangat menarik di Indonesia karena margin keuntungannya bisa dibilang cukup bagus dan termasuk salah satu sektor yang terus bertumbuh dan menarik. Kemudian, bank-bank ini adalah bank yang raksasa dan terbesar di Indonesia. Jadi mereka punya kekuatan dan aset yang besar yang itu menjadi modal berharga mereka untuk berbisnis di Indonesia dan menghasilkan keuntungan terus-menerus. Kemudian, pertumbuhan dan kinerjanya bagus dan juga mereka rutin bagi dividen. Nah, untuk analisis lengkap 4 saham ini, teman-teman bisa nonton video ini nih. Judulnya 5 saham bank terbaik untuk investasi jangka panjang. Linknya udah ada di deskripsi. Teman-teman pastikan nonton video itu kalau mau lihat analisis lengkap saham-saham tadi. Untuk saham 5 dan ke-6 menurut Kanala juga bisa dikoleksi untuk jangka panjang adalah saham Indofood atau INDF dan juga ICBP, Indofood CBP. Jadi kalau Indofood itu adalah perusahaan yang grup dari seluruh lini bisnis Indofood. Mereka punya consumer branded products, kemudian juga ada Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Nah, kalau ICBP ini lebih fokus ke produk-produk bermerek milik Indofood, terutama produk-produk consumer ya. Daya tarik dari kedua saham ini adalah mereka ini adalah grup bisnis raksasa, kemudian fundamentalnya masih bagus dan terus bertumbuh juga. Bahkan saat 2020 ini mereka bisnisnya masih bisa bertumbuh dari segi revenue ataupun net profit yang cukup menarik tentunya. Dan kedepannya untuk jangka panjang sektor consumer goods itu termasuk salah satu sektor yang paling menarik tentunya di luar perbankan, dan mereka ini juga punya histori pembagian dividen yang cukup panjang dan menarik, jadi bisa juga jadi sumber dividen buat teman-teman semuanya. Untuk analisis lengkap saham INDF dan ICBP bisa ditonton di video ini. Judulnya 10 saham consumer terbaik untuk investasi jangka panjang. Di sana Kanala udah bahas list 10 saham consumer yang paling bagus menurut Kanala. Nah, untuk saham ke-7 dan ke-8 menurut Kanala yang juga layak dikoleksi adalah saham Telkom dan Astra International. Kalau Telkom Indonesia ini tentunya adalah perusahaan telekomunikasi yang menjadi market leader di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman tahu Telkomsel dan memakai, nah itu induk usahanya adalah PT Telkom atau Telekomunikasi Indonesia ini. Dan Telekomunikasi Indonesia ini tuh saat ini harganya sedang cukup murah nih di tahun 2020 karena penurunan harga sahamnya cukup dalam. Kemudian kalau Astra International ini adalah bisnis raksasa yang punya banyak sekali lini bisnis, mulai dari otomotif, kemudian juga mereka punya pertambangan, punya agribisnis, punya jasa-jasa lainnya, keuangan. Jadi bisnisnya mereka tuh terdiversifikasi dan banyak banget lini bisnisnya, dan ini termasuk salah satu perusahaan raksasa di Indonesia. Nah, daya tariknya kalau buat Telkom menurut Kanala adalah mereka ini market leader di bidang industri telekomunikasi. Mereka perusahaan raksasa termasuk yang terbesar di Indonesia juga dengan fundamental yang masih bisa dibilang cukup baik, dan ini cocok banget kalau teman-teman ingin investasikan dananya di sektor usaha telekomunikasi. Jadi bisa dipertimbangkan lah karena Telkom ini market leader. Dan kalau untuk Astra International, daya tariknya menurut Kanala adalah perusahaan ini punya lini bisnis yang beragam. Jadi mereka tuh banyak banget bisnisnya dan itu menjadi salah satu kekuatannya mereka. Dan secara fundamental, Astra International ini juga masih bisa kita kategorikan cukup baik atau bahkan baik, dan juga dengan track record yang panjang. Nah, analisis lengkap soal 2 saham ini udah pernah Kanala bahas di video ini nih. Judulnya 7 saham terbaik nabung saham modal 1 jutaan. Link videonya di deskripsi. Di video itu Kanala udah bahas detail soal Astra International dan juga saham Telkom tadi. Nah, untuk yang ke-9 dan 10, kalau menurut Kanala di sektor consumer,
pilihan paling oke menurut Kanala adalah Sido Muncul dan Unilever Indonesia. Kalau Sido Muncul adalah perusahaan consumer goods yang memproduksi produk-produk seperti tolak angin, kuku Bima Energy, dan banyak lagi. Nah, daya tariknya kalau untuk Sido Muncul ini adalah fundamentalnya bagus dan bertumbuh, dan mereka juga rajin bagi dividen dengan yield yang lumayan. Dan saat ini ketika video ini dibuat ya, di awal Oktober 2020, market cap Sido Muncul itu masih relatif kecil, baru di angka sekitar 20-an triliun ya, dan berpeluang makin besar di masa depan, karena kalau bisnisnya makin bertumbuh dan bagus, tentu kapitalisasi pasarnya juga akan terus meningkat. Nah, untuk saham Sido ini udah cukup sering Kanala bahas, teman-teman bisa tonton 2 video ini, di sana Kanala udah bahas secara detail tentang analisis saham Sido Muncul, jadi bisa ditonton nih videonya, linknya juga ada di deskripsi. Nah, kalau Unilever Indonesia, ini produknya juga kita pakai sehari-hari. Bisa jadi setiap hari itu kita pakai produknya mereka. Mereka ini punya lebih dari 40 brand di Indonesia. Kemudian produk-produknya ada di bidang home care, personal care, food and refreshment. Dan ini contoh merek-merek dari Unilever Indonesia ini. Ini baru sebagian kecil dari puluhan merek yang mereka punya. Dan mereka ini adalah raksasa consumer goods di Indonesia. Nah, sayangnya kekurangan Unilever ini adalah valuasi sahamnya yang sudah mahal banget, karena price-earning ratio-nya bisa di atas 40 kali. Tapi walaupun dari segi fundamental, mereka punya kinerja yang bagus banget. Dan sebelumnya Kanala udah pernah juga bikin analisis lengkap soal saham UNVR ini, bisa tonton video ini. Judulnya Prospek, Cara Untung dan Analisis Lengkap Saham UNVR. Link videonya juga ada di deskripsi dan teman-teman bisa tonton. Nah, bagaimana strategi berinvestasi jangka panjang? Kalau menurut Kanala, yang pertama adalah pastikan teman-teman memakai dana dingin yang memang diniatkan untuk investasi jangka panjang. Jadi gunakanlah dana yang tidak akan kita gunakan dalam periode yang pendek. Dan kalau bisa target investasi itu jangka panjang kalau kita pegang saham-saham perusahaan bagus, misalnya di atas 5 tahun. Karena butuh waktu untuk perusahaan ini tuh meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, pilihlah perusahaan dengan fundamental terbaik yang valuasinya masih murah atau setidaknya masih berada dalam harga wajarnya. Nah, untuk bisa analisis saham-saham yang bagus atau yang fundamentalnya bagus, teman-teman bisa pelajari video ini. Judulnya Cara Terlengkap dan Gratis Belajar Analisis Saham Fundamental. Yang ketiga, teman-teman bisa beli secara rutin nih, tapi kalau lagi valuasinya murah, teman-teman bisa beli lebih banyak. Misalkan seperti yang terjadi di tahun 2020 ini. Banyak saham-saham bagus yang karena market crash di 2020 tuh harganya berjatuhan. Seperti misalkan harga saham BRI ini di bulan Maret dan di bulan Mei itu tuh turunnya cukup dalam. Nah, momen-momen semacam inilah yang bisa teman-teman manfaatkan untuk membeli saham dalam jumlah yang lebih besar. Tapi kalau memang sudah punya program untuk rutin nabung atau investasi saham tiap bulan, dia bisa membeli dengan dicicil, tapi selalu perhatikan valuasi sahamnya ya. Dan yang keempat, menurut Kanala penting adalah selalu alokasikan cash 10-30% dari portofolio saham kita. Jadi cash ini fungsinya supaya ketika sewaktu-waktu harga saham jatuh, kita tetap masih bisa membeli saham tersebut di valuasi yang lebih murah. Jadi kita nggak kehilangan peluang. Jangan semua dananya ditaruh di dalam portofolio saham. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, dan kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya.